Nah ini bandanya, kelihatan nggak ini? Kayaknya kekecilan deh. Besar itu. Nggak kelihatan. Anu aja, lihat di modul 59 sama 50. 5.9. Iya. Nah jadi di situ bedanya metode perpetual sama periodik fisik atau periodik. Tadi yang perlu atau penyesuaian yang perpetual apa periodik? Yang fisik periodik. Tapi pokoknya nanti kalau misalnya soalnya nyatetnya metode periodik atau fisik berarti perlu penyesuaian. Tapi kalau perpetual nggak perlu. Tidak perlu. Oke. Nah di situ cara mencatatnya. Jadi kan kalau perpetual itu kan bisa langsung ketahuan HPP-nya kan? Ya, perpetual. Ya. Perpetual bisa langsung ketahuan HPP-nya. Karena ketika kita misalnya membeli barang di situ, jadi langsung kita catat persediaan barang dagang. Jadi ketika kita membeli barang dan kita mencatatnya pakai metode perpetual, itu langsung kita catat sebagai persediaan barang dagang. Jadi langsung tahu persediaan kita masuk berapa. Itu kalau perpetual. Tapi kalau periodik kita cuma ngomongnya pembelian aja. Tapi berarti persediaan barang dagang kita masih belum ketahuan berapa. Itu bedanya, paham ya? Jadi itu catatnya di situ nanti bedanya. Nah ini utang, semua kreditnya utang dagang. Karena kayak yang tadi saya bilang, perusahaan dagang biasanya belinya kredit. Jadi pasti ada utang, ada piutang. Terus kayak pembelian tunai juga tinggal kreditnya beda, yaitu kas. Pokoknya pembelian. Kenapa kok nyatanya seperti itu? Utang dagang pada kas sama ketersediaan barang dagang. Pokoknya ingat, kalau periodik kita tuh nggak ngutek-ngutek yang namanya persediaan barang dagang dulu. Itu periodik. Makanya nanti perlu disesuaikan, yaitu menyesuaikan tentang persediaan barang dagang. Tapi kalau perpetual kita langsung ada akun yang namanya persediaan barang dagang. Di situ bedanya. Makanya nggak perlu nanti penyesuaian, nggak usah, karena sudah langsung ketahuan persediaan barang dagangnya berapa, HPP-nya berapa. Itu bedanya ya. Terus paham nggak kenapa kok caranya potongan pembelian seperti ini? Karena potongan mengurangi itu utangnya. Potongannya itu mengurangi utang. Memang metode periodik apa? Yang dua-duanya. Kenapa kok utang dagangnya didebet, terus pada kas, pada persediaan barang dagang atau potongan pembelian? Biasanya kan kalau potongan pembelian kan tadi kita berarti melunasi sebelum jatuh tempo. Makanya utang dagang kita pasti berkurang, itu sudah pasti karena kita bayar utang. Terus kasnya dikredit karena kita mengeluarkan kas. Bayar utang kan harus pakai kas, makanya dikredit. Terus dari itu sisanya itu berarti selisih antara total hutang dagang sama potongan pembeliannya kita berapa. Nah, potongannya itu di situ, di persediaan dagang, barang dagang, atau di potongan penjualan kalau metode periodik. Paham ya di situ ya? Kenapa kalau hutang didebet? Karena kita membayar hutang berarti hutang kita berkurang. Kan hutang akun normalnya dikredit. Terus kenapa kok kas dikredit? Karena akun normalnya kas didebet dan kita mengeluarkan kas, makanya dikredit. Oke. Yang ditanyakan dari sini, kalau retur ya langsung sama. Kenapa kok mengurangi utang dagang? Berarti kan karena kita misalnya beli, kita kan punya utang, kan? Nah kalau ada yang barang kita kembalikan, berarti kan utang kita berkurang. Makanya utang dagang pada persediaan atau utang dagang pada retur. Cuman di kolom ini cuman menampilkan gimana caranya mencatat antara metode perpetual sama periodik. Pokoknya kalau perpetual itu ada langsung kata-kata persediaan barang dagang. Tapi kalau periodik itu kita pakai kata-kata pembelian atau penjualan. Nah ini tergantungkan kita dari sisi apa, kita yang membeli atau yang menjual, sama aja, tinggal dibalik-balik. Oke, paham ya di sini ya? Oke. Terus biaya angkut juga. Biaya aku normalnya di Oke. Beban sama biaya sama. Iya. Aku normalnya di akun dari itu transaksi pakainya apa ya? Nggak boleh mengubah ya udah. Iya. Pokoknya kalau di soal pakai apa ya jawabnya kita harus pakai soal
ini sekarang perhitungan HPP. HPP itu apa? Aduh, ini kalau udah pakai Vivo itu yang Kayaknya nggak sampai sedetail Vivo. Nggak perlu, paling nggak tahu HPP. kalau Vivo Nah, HPP tadi kan harga pokok jualan. Jadi caranya persediaan barang dagang awal kita berapa? Kita kan pasti di awal bulan pasti punya persediaan barang. Harga yang mau kita jual berapa? Ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu apa? Ini. Pembelian bersih yang kayak tadi saya bilang, pembelian dikurangi retur, dikurangi potongan, sama ditambah biaya angkut. Jadi pembelian bersih itu pembelian dikurangi retur, dikurangi potongan, sama ditambah biaya angkut. Kadang-kadang juga di soal itu langsung ada apa namanya, harga setelah ada langsung potongan pembelian bisa dapat berapa, itu kadang-kadang ada. Jadi cara pokoknya itu rumusnya ya, pembelian bersih, pembelian dikurangi retur, jadi kan ada yang dikembalikan, terus dikurangi potongan, mungkin kita dapat diskon. Kan kadang juga ada kita beli tunai tapi langsung dapat potongan, bisa kan, tergantung soalnya, tergantung juga. Terus ditambah biaya angkut, itu baru ketemu pembelian bersih. Nah di situ pembelian bersih nanti dimasukkan sini di rumusnya HPP, terus dikurangi persediaan barang dagang akhir, itu HPP. Jadi HPP persediaan barang dagang awal pembelian tambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir. Diingat-ingat aja logikanya. Kan kalau kita beli, kita kan nggak mungkin langsung dijual dengan harga yang sama, makanya perlu kita tambahin biaya angkut, perlu kita kurangin potongan, perlu kita kurangin retur. Oke. Terus kemudian sudah. Ada mau ditanyakan? Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Belum kita masuk jurnal khusus. Jurnal khusus ini gampang kok, Pak. Ini cuma khusus ada di perusahaan dagang. Weh, kita bisa bedain, oh ini punyanya perusahaan jasa kayak gini, ini punyanya perusahaan dagang kayak gini. Nanti ada lagi perusahaan manufaktur, itu mungkin sedikit lebih ruwet lagi karena kita Campur ya. Karena kita apa? Kalau manufaktur, perusahaan manufaktur berarti kita ngapain? Kan kalau dagang, tadi kan kita menjual barang dagangan, kita membeli. Tapi kalau manufaktur, berarti kita ngapain? Produksi. Iya, jadi kita memproduksi barang. Nah itu nanti ada komponennya lagi. Kita butuh bahan mentah, butuh tenaga kerja, butuh overhead. Itu nanti ada di modul. Setengah jadi Pokoknya kita bisa bedain. Yang paling gampang pencatatannya punyanya perusahaan jasa. Itu paling gampang. Yang kedua perusahaan dagang, yang terakhir manufaktur. Cuma ada 3 ya, Bu ya? Iya. Iya, nilainya juga gampang ya. Gak ngapa-ngapain berdua. Oke. Nah, kalau jurnal khusus itu cuman ada ini, penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, sama pengeluaran kas. Cuma ini. Jurnal khusus hanya di Perusahaan perusahaan dagang. dagang ya. Karena kan kalau di perusahaan dagang itu kan biasanya kita beli barang dagang kan nggak mungkin dari satu perusahaan kan, bisa dari macam-macam. Perusahaan dagang kita kan bisa menjual banyak macam barang. Nah makanya itu perlukan jurnal khusus ini biar tahu ketika kita membeli barang itu dari mana aja, dari perusahaan apa aja, terus kita menjual barang itu ke perusahaan mana aja. Makanya diperlukan jurnal khusus ini. sebenarnya seperti akun ya Bu ya. Sebenarnya sih, cuman ini namanya lebih jurnal karena dia lebih sederhana. Jadi ada penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, sama pengeluaran kas.